Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Zensah dari PKO 2A ingin mempresentasikan tentang pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah disebutkan autonomi berasal dari bahasa Yunani. Autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Dasar hukum otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku antara lain. Pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen kedua pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2 dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Ketetapan MPR Republik Indonesia 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. 3. Ketetapan MPR Republik Indonesia tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dampak positif otonomi daerah paling terlihat pada efisiensi pemerintah. Hal ini karena daerah diberi hak untuk mengatur, sehingga daerah berkesempatan membentuk sebuah sistem dan aturan yang cocok dengan wilayahnya, tanpa perlu menunggu arahan pemerintah pusat. Menurut buku elektronik Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, berikut ini merupakan dampak positif dari otonomi daerah. Pertama, kegiatan pemerintah dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Keempat, dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol. Kelima, laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol. Keenam, kriminalitas, masalah sosial dan berbagai untuk penyimpanan lebih mudah dideteksi. Dampak negatif otonomi daerah. Pertama, munculnya sifat kedaerahan atau atronisme yang fanatis sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah. Kedua, munculnya kesengajaan antara daerah satu dengan daerah lain karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam maupun faktor lainnya. Ketiga, munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang. Keempat, pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh dengan diberikan pada daerah. Yang terakhir, masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama, koordinasi atau bahkan interaksi. Tujuan otonomi daerah: pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Ketiga, adanya sebuah keadilan secara nasional. Keempat, adanya hubungan yang harmonis antar pusat daerah dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Dan kelima, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Dan keenam, mendorong perbedaan masyarakat. Ketujuh, menumbuhkan prakarsa dan kreatifan, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Saya akhiri presentasi saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.